sekolah di London ya? Bukan, gue emang di UK, tapi bukan di London. Hah? Emang di mana? Pokoknya London coret dah. Hah? London coret? Hai turis, welcome back to London Coret. Gue Alia. Gue Radin. And on today's episode, kita bakal jalan-jalan ke Northern Northern Wales. Nah, jadi kita tuh bisa ke daerah Northern Wales bisa lewat Cardiff. Cardiff nih tadi yang dari Southern Wales yang dari episode kemarin nih. Iya. Kita bisa pakai kereta dari Cardiff ke Bangor gitu. Bangor. Nakal. Nakal ya, Bangor. Gitu. Oh, terus nggak ada plane ya kalau di sini? Bisa sih pakai plane juga, tapi tapi enakan pakai train yang udah within the country gitu. Baik. Nah, sekarang gue mau nih, seperti biasa, kita pasti kasih tahu places to visit di mana aja. Nah, pertama, yang paling talk share tuh bu bahasanya. di sini itu namanya Snowdonia National Park. Apa Nah, dia tuh? itu salah satu national park terbaik di UK katanya. Buat hiking sama climbing tuh, buat misalkan nih kayak adrenaline junkie gitu. Adrenaline junkie, suka Bisa manjat-manjat nih kesini. ya. Iya, suka manjat-manjat. Spider-Man Bisa dong. nih. Nah, terus abis itu selain pegunungan ada pantai dan 50 danau juga tuh di Wah, sini. Bisa gokil. bener-bener 5 hari 5 malam di sini. Bener banget. Puas sih, Nah, puas banget. Buat yang puas. suka my trip, my adventure. Iya, Hidupku tak terasa. Aduh, apaan sih nih? Apa sih nih? Gitu, jangan curcol ya. Aduh. Nah, begitu. Jadi, terus selain itu untuk misalkan kayak orang-orang yang suka sejarah, bangunan tua gitu, di sini juga banyak peninggalan bersejarah kayak Romanian ruins, terus ancient stone walls dan peternakan tradisional. Gemes banget. Jadi mbak-mbaknya tua gitu ya Iya, kayak. udah lama berdiri di situ, pegel kayak kemarin si Jo. Gitu. Mungkin bisa tanya kenal Jo nggak? Kenal Gitu. kali ya. Assalamualaikum, Jo. Gitu. Aduh, nah berikutnya nih kita punya Caernarfon Castle. Nah, yang menarik tentang castle ini adalah butuh 37 tahun untuk nyelesain castle ini untuk dibangun untuk Prince of Wales yang pertama. Gila. Itu gue nggak kebayang sih kayak Iya, yang gimana? ngebangun tuh mati punya anak gitu nggak sih kayak 37 sih 37 enggak gitu ya. Dua kali gitu. kayak Mati punya anak. Oh, benar. Bisa. Gitu, bisa. Nah, Lama banget sih. selain itu dia tuh salah satu benteng yang paling awet di Eropa dengan 13 menara dan 2 gerbang. Gede banget sih, gue keren kebayang. ya. Jadi worth it lah ya ditunggu selama 37 tahun buat kelar. Iya, buat gitu. keluar. Terus awet lagi. Mungkin Bisa nanya ya relationship advice gimana biar awet. Bu, jangan curhat. Aduh. Salah lokasi. Oke, kan tadi salah lokasi, makanya kita sekarang ke lokasi selanjutnya ya. Betul. Ini apa nih namanya? Landutno gitu. Lanjut nggak? Landutno. Yes. Kita lanjut apa kagak? Aduh. Sikat dulu. Nah, dia itu salah satu resort tepi laut paling terkenal di Wales. Banyak banget nih di Northern yang paling terkenal di Wales ya. Nah, terus abis itu dia pun ada dermaga dengan versi Victorian. Jadi gue yang ngasih kayak kalau mau princess Barbie ala-ala gitu, Cocok. bisa ke sini. Terus di sini juga bisa hiking atau naik cable car. Cocok Lucu juga ya. buat yang tadi my trip, my adventure. Iya itu. bener, asli di sini Asik. semua ada lah, difasilitasi. Terus Semua happy. Iya, bener banget. Next one, ini ada juga nih yang bikin happy, terutama buat ibu-ibu yang suka foto-foto di taman. Iya, bener lihat banget. bunga-bunga, gitu kan. Mempercantik fits lagi. Bener as banget. always. Ada yang namanya Bodnant Garden. Nah, ini adalah salah satu garden paling tua dan formal di Wales. Gimana tuh formal maksudnya? Mungkin buat Hormat. anggota kerajaan gitu kali ya, buat jalan-jalan. Mereka jalan-jalan ke garden ini. Kirain harus hormat ke ini, ke bunga. Aduh, lucu. Hihi. Nah, dia itu menawarkan pemandangan indah yang melihat ke arah Carnarvon Peaks gitu. Jadi oke. melihat kehijauan. Iya, gitu. terus dikelilingi bunga-bunga. Bunga-bunga Aduh, gemes cantik, banget. gitu. Bridgerton nggak Nggak tuh? tuh, Bridgerton banget. Buat yang demen. Demen.
buat yang Bridgerton fans ini cocok banget sih buat kalian. Nah, selain itu ada Winter Garden dan Riverside Garden juga. Wow, udah gemes banget ya ini. Tapi ini belum habis nih, belum habis. Last Ada but not apa lagi least, nih? kita bakal present namanya, susah nih, Lakewood Slate Covers. Lakewood apa sih? kok jadi Arab, Bu? Ada kol-kolnya. Lakewood. Nah, Lakewood Slate Caverns. Nah, bagian bagian paling menarik itu tur tambang tadi. Maksudnya tur tambang lagi di sini ada juga. Which involves naik kereta api yang sempit dan curam sekitar 152 meter ke bawah Gua Batu. Wah, asik banget sih. Asik sih, tapi mungkin kalau claustrophobic nggak direkomend kali jangan ya. Atau bawa nenek-nenek, kakek-kakek gitu jangan. Ini kan Takutnya aduh, kenapa-napa susah gitu. kan, 152 meter di bawah nggak ada rumah sakit soalnya. Betul banget. Jadi kayak harus, ya di sini harus mindful sih ya. Terus abis itu ada Quarry Dora the Explorer. Dora, bener nih. Jadi ini tuh buat yang kayak adrenalin junkie lagi, kita bisa getting on a 4x4 buat ngeliat tour di area tambang yang luas. Jadi kita bisa kayak off-road manja gitu. Gak manja sih, ini kayaknya agak dak-dikduk gitu. Lebih deg-degan sih daripada manja. Gitu. Nah, seperti biasa, udah capek jalan-jalan, pasti lapar dong. Yes, jadi, always. kita bakal rekomen nih tempat makan yang recommended banget. Namanya adalah On The Hill. Berarti di bukit di bukit, ya? pastinya banget nih. Nah, dia itu bistro dining yang top quality katanya. Nah, gedung restorannya ini dibuat pas abad ke-16 dengan beautiful dark wood beams and intimate lighting. Jadi kayak remang-remang bersahaja gitu. Remang-remang bersahaja nggak tuh, Bu? Gitu. Aduh. Nah, makanannya sendiri ini juga top quality banget sih. Gara-gara dia itu ngambil fresh produce yang dibikin dari orang-orang lokal gitu. Jadi locally produced, locally sourced ingredients. Jadi gitu. fresh and community friendly. Bener. Wah, bagus ya. Berarti dia tuh kayak menopang banget. Yes, menopang perekonomian lokal. Bener. Nah, salah satu starters yang direkomend banget adalah sauté king prawns with chili, garlic, and sambuca. Kayak seger banget gitu nggak sih rasanya? Iya, seger banget dan kayak full of spice gitu. So rich gitu. Nah, buat mainsnya, kita rekomen pan-fried sea bass and hake atau hot potted smoked haddock gitu. Enak ya. Nah, price-nya juga lumayan sih buat di restoran ini, sekitar 13 sampai 25 pounds. Kind of on the pricey side, but okay lah. Kayaknya worth it lah ya. It sounds really nice, experience. bener banget. Nah, gak kalah juga nih ada restoran selanjutnya namanya The Seahorse. Kuda laut. kuda laut. beda. Bukan yang makan beling, bukan. Beda. Nah, dia ini kenapa kita rekomen karena dia tuh dinominasikan for the best seafood restaurant in Welsh Food Awards. Wow. Tuh, dia udah sampai nominasi. Sampai nominasi Gokil. beginian. Nah, terus abis itu dia juga serving up a double whammy of great food and service. Gak hanya foodnya tapi servisnya juga top notch gitu. Terus dia juga si ambience-nya itu sangat amat diatur karena dia itu ada bistro style dining area itu didesain untuk jadi kayak quirky gitu, informal space with an oak pews and priest chair for sitting. Kebayang gak sih? Jadi kayak emang lagi kayak kings and queens eating dinner. Bridgerton banget. Ini tuh langsung Lady Bridgerton ini. Aduh, kenapa ya gue ngomong nyanyi itu gitu. Terus pokoknya upstairs di lantai keduanya itu banyak Victorian vibe with comfortable red leather chairs and red and cream tablecloths. Jadi bener-bener yang kayak Kings and Queens vibes banget sih. Gila. Dan servisnya pun top notch. Jadi bener-bener royal kita kayak banget. Iya, royal banget. Jangan lupa untuk dress up ya kalau kesini. Nah, di sini pun menunya beragam from local mussels and queenie scallops to start and to mains of freshly caught Dover sole. Jadi bener-bener yang kayak seger banget juga nih di sini. Fresh tangkep, fresh produce dari local nelayan. Campur-campur kan kita bahasanya multi. Terus abis itu and bake hake. This is
Piscatorial Paradise, bener. Paradise banget buat seafood lovers ya. Bener. Jadi kayak kalau misalkan lu emang suka daripada ke Ancol terus gitu kan, daripada bandar Jakarta all the time bisa nih stay public game gitu. Ke The Seahorse. Yoi, jangan lupa tuh ya, catet ya. Nah terus abis itu kalau misalkan orang-orang yang nggak suka amis gitu, nggak suka ikan, bisa juga ada beef, chicken, lamb, dan vegetarian option di sini. Jadi benar-benar friendly buat semua halayak gitu. Semua kalangan, semua dietarian. Bener banget, lengkap di sini. Terus emang lumayan mahal sih di sini, lumayan pricey. 3 coursesnya itu bisa sekitar 30 pounds. Jadi 10 pounds per meal. Cuman I think it's worth it for the experience. Gitu kan. Mumpung liburan, mumpung jalan-jalan. Spoil yourself a bit. Bener banget. Maximize the opportunity, ya nggak sih? Tuh. Kenyang-kenyang nih kayaknya ya. Dompet udah kosong gitu. Time to head back, ya nggak sih? Bener. Oke deh, see you on next episode of London Coret. Dah.